Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Vita. Nah, anak-anak kelas 3 masih semangat, sehat, dan ceria ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Nah, sudah siap belajar? Sebelum itu kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi yang disajikan dalam bentuk gambar tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Oke, yang pertama kita akan belajar untuk menemukan informasi yang disajikan dalam bentuk gambar tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia di lingkungan sekitar. Sudah siap ya? Mari kita simak. Cuaca dapat berubah setiap saat. Terkadang pagi hari cuaca cerah, lalu di siang hari cuaca menjadi hujan. Nah, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, yuk simaklah penjelasan proses terjadinya hujan berikut ini. Nah, anak-anak, video berikut ini menggambarkan keadaan saat hujan. Apa itu hujan? Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Yuk simak bagaimana hujan terjadi. Nah, proses terjadinya hujan berawal dari matahari yang menghasilkan energi panas. Nah, air yang berada di sungai, terus danau, dan laut menguap. Nah, menghasilkan uap-uap air yang membentuk menjadi awan. Oke, selanjutnya. Nah, di langit, uap tersebut mengalami perubahan menjadi embun. Nah, suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan yang sangat gelap. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya ditunjukkan oleh tanda panah warna kuning ke awan yang gelap. Oke, selanjutnya. Nah, adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau angin. Angin meniup awan yang berisi butir-butir air menuju tempat yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang membawa butir air berkumpul membentuk awan yang besar sehingga berwarna kelabu
seperti pada gambar yang berwarna kelabu atau gelap. Nah, karena awan sudah tidak mampu lagi menampung butiran-butiran air, akhirnya air pun jatuh. Dengan adanya gaya tarik bumi atau gravitasi, maka hujan pun turun, seperti pada video berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD 1 berikut ini. Yang pertama, kalian urutkan gambar tersebut yang tepat berdasarkan proses terjadinya hujan. Lalu, yang kedua, kalian tuliskan proses terjadinya hujan. Nah, yang kedua, kita akan belajar untuk menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga akan belajar untuk menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak. Oke, kondisi geografis wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Kondisi geografis yang beragam berpengaruh terhadap jenis tanaman yang tumbuh. Saat mengalami musim hujan, tanaman yang tumbuh di Indonesia dapat tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, berikut adalah jenis tanaman di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama ada padi yang tumbuh di wilayah Pulau Jawa. Karakteristik tanahnya yaitu subur. Yang kedua, jenis tanaman rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini contohnya ada cengkih, pala, kayu manis, dan kayu cendana. Gambarnya bisa dilihat di layar ya. Nah, rempah-rempah tersebut tumbuh di wilayah Maluku. Karakteristik tanahnya kering. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ubi dan sagu. Nah, dua tanaman ini tumbuh di wilayah Papua. Karakteristik tanahnya kering dan tandus. Anak-anak, keragaman jenis tanaman di Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Nah, kita harus menjaga keragaman tersebut dengan menerapkan sikap saling menghargai. Sikap tersebut dapat mewujudkan persatuan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa yang dimaksud makna bersatu dalam keberagaman itu? Nah, makna bersatu dalam keberagaman yaitu menghormati dan menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, kita dan teman-teman berasal dari daerah yang berbeda-beda dan mempunyai keberagaman ciri khas makanan daerah. Nah, kita tidak boleh saling membenci dan mau menang sendiri. Tetapi kita harus bersatu dan menghormati teman-teman kita yang mempunyai keberagaman jenis makanan khas daerah yang berbeda-beda. Nah, contoh sikap bersatu dalam keberagaman yaitu misalnya Ulfa dari Pati memiliki makanan khas nasi gandul, dan Yuli dari Semarang memiliki makanan khas yaitu lumpia. Nah, Ulfa dan Yuli harus saling menghormati dan menghargai keberagaman makanan khas yang dimiliki. Jika mereka saling menghargai, maka rasa persatuan dalam keberagaman
akan tercipta sehingga mereka dapat hidup dengan rukun dan juga damai. Anak, sekarang kalian mengerjakan LKPD 2 seperti yang ada di gambar. Nah, oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menemukan informasi yang disajikan dalam bentuk gambar tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Lalu, yang kedua, makna bersatu dalam keberagaman yaitu menghargai dan menghormati setiap keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar itu, kita bisa menunjukkan sikap persatuan yang dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik dan juga evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Dan kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan, yaitu 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.